Oke, sebelumnya saya adalah seorang Muslim yang taat, yang kebanyakan seperti orang Muslim taat lainnya. Saya menjalankan lima waktu, berpuasa, eh, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya juga di Islam. Bahkan saya juga pun mengaji dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesempatan yang baik ini bersama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang taat beragama, rajin ngaji. Tapi sungguh luar biasa dia boleh dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, temukan kebenaran sejati di dalam Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan, memanggil untuk menjadi pengikutnya dan saat ini menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya saya adalah seorang Muslim yang taat, yang kebanyakan seperti orang Muslim taat lainnya. Saya menjalankan lima waktu, berpuasa, eh, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya juga di Islam. Bahkan saya juga pun mengaji dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Eh, jadi saya itu menikah dengan suami saya. Kami menikah secara eh, Islam ya, tetapi suami saya itu dengan keyakinannya. Suami saya itu Kristen. Eh, tapi pernikahan kami secara Muslim. Di situ kami menikah berjalan 5 tahun. Eh, Seperti biasa, ada berbagai pencobaan. Nah, ketika di tahun kelima adanya pencobaan itu, saya terpisah dengan suami saya untuk beberapa saat. Dan di situ saya berdoa. Saya sholat, saya bilang kayak gini, eh, Lia ini percaya sama Tuhan yang nyiptain Lia dan suami Lia, Ferdo. Eh, Tolong Lia, Lia hati saya soalnya sedang tidak tenang ya karena ada masalah dengan suami. Jadi tolong eh, Tuhan tuh ada hadir gitu. Dan eh, malamnya selang 2 hari itu saya tuh tidur mimpi di ke-10 jari saya yang ujung-ujungnya itu ada tanda salib. Itu perang banget di 10 jari saya itu. Dan saya di situ ada di atas awan-awan. Terus saya juga kaget juga pas bangun, shock juga. Kenapa ya? Karena saya nggak sebelum tidur dan sebelum-sebelumnya saya tidak terpikir soal kekristenan, soal Yesus apalagi. Itu saya tidak mau kenal dia secara pribadi ya, secara Kristen saya tidak mau kenal dia. Karena memang saya sebagai orang Islam saya mempunyai sekat gitu. Saya ngebatas diri saya sendiri untuk melampaui yang saya ingin tahu atau gimana. Tapi setelah mimpi itu saya teralihkan dari masalah saya dengan suami saya. Saya eh, waktu itu di tahun 2016 saya hanya bisa buka Google ya karena saya nggak punya Alkitab dan saya memang tidak mau pegang juga gitu. Saya dalam hati saya bilang kayak gini, "Em, ini dosa nggak ya?" Gitu. Saya sebagai diri saya di agama sebelumnya ya, dosa nggak ya? Tapi saya pikir lagi, tapi kan saya mau tahu. Saya keingat eh, soal di setiap kali saya eh, berumah tangga dengan suami saya memang ada obrolan dan tetapi selalu kami hindarkan ya karena nanti ujung-ujungnya malah konflik. Dan saya selalu ada pertanyaan ke suami saya itu tentang penyalipan, terlebih ke masalah kenapa sih Tuhan tiga disebutnya dan suami saya sangat percaya gitu ya. Hmm, Terus saya buka Google pada saat itu saya cari tahu tuh penyalipan tuh apa soal penyalipannya. Sampai saya juga sempat nonton video-video ya. Uh, Yusuf Estes, Ahmad Dedat saya tonton juga untuk nguatin kepercayaan saya di yang lama. Tapi uh, setelah kejadian mimpi itu,
saya buka Google, terus saya ngomong dalam hati seperti itu, dan Tuhan itu kasih jawabannya langsung, benar-benar nuntun saya tuh. hmm, Sampai detik ini firmannya itu seperti rantai yang tidak pernah putus gitu. Dan saya selalu percaya dengan firmannya itu. Jadi kebukalah dari saya pelajarin itu, random saya buka juga karena saya bukannya nggak di Alkitab ya, karena di Google. Terus saya cari tahu tentang eh, siapa sih Yesus itu gitu loh. Dan akhirnya puji Tuhan sekali, eh, saya sih ngerasa gini loh, eh, Tuhan Yesus tuh izinin untuk saya tuh kenal sama dia, terlebih pribadinya. Dan saya sangat senang sekali sampai sekarang saya bisa kenal pribadi Yesus itu seperti apa. Saya di tengah-tengah gini, di tengah dalam keadaan apapun, saya tetap masih ada rasa tuh Tuhan tuh ada. Karena selama saya eh, belajar sendiri, saya nggak pernah tuh minta bantuan suami atau siapa, karena saya pikir saya ada rasa malu, takutnya saya tuh diomong apa gitu kan, cari perhatian atau tidak tulus gitu kan. Soalnya sebelumnya tuh di agama saya, waktu kita masih masing-masing itu, saya tuh kuat banget, sampai saya tuh sensitif banget sama suami saya, sampai saya bilang gini, anak saya yang pertama dibawa ke gereja, saya tuh kayak ada rasa, ah kenapa sih? Enggak, suami sempat ya udah di depannya aja, oh enggak, sampai kapanpun juga saya nggak mau nginjek halaman gereja tuh, saya nggak mau. Tapi sekarang saya rindu banget pengen ke gereja. Eh, Sampai di titik juga, sampai saya bilang, kalau saya harus pindah, saya bukan karena suami saya, atas pernikahan saya, eh, tapi emang bener ya saya sendiri yang ingin pindah, karena saya percaya, apalagi saya tuh termasuk paling takut mempermainkan keyakinan saya sendiri, dan itu hal yang saya nggak mungkin permainin keyakinan, nggak mungkin mempermainkan keyakinan saya pada saat itu. Jadi setahun saya belajar sendiri, cari tahu sendiri siapa itu Tuhan Yesus. Saya colongan, saya ngambil Alkitab suami saya ngumpet-ngumpet bacanya, biar biar saya tuh nggak ada rasa saya gengsi gitu loh. Karena kan saya kan gimana ya, suami taunya tuh saya tuh kuat lah gitu. Nggak mau terpengaruh sama dia. Iya, saya baca, saya pelajarin setahun sendiri, dan saya bilang sama suami kayak gini, saya cerita dulu soal mimpi saya itu kan. Terus suami senyum, terus ada pengharapan ya untuk dia juga ada. Terus saya juga nggak tahu, tiba-tiba suami ceritalah ke mertua saya, dan puji Tuhan sekali mertua saya membantu saya. Eh, Dia untuk saya tidak belajar sendiri, em, Pak Pendeta dihadirkan datang ke tempat saya. Namanya Pak Pendeta Ridwan. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta Ridwan. Kita udah lama nggak bertemu lagi karena Pak Ridwan yang jauh. Di situ saya sering dilawat sama Pak Ridwan. Kita apa sih yang saya tanyakan, terus juga Pak Ridwan juga pengen tahu kenapa tuh saya tuh mau percaya uh, itu Tuhan Yesus. Terlebih saya tuh sangat uh, gimana ya, saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus, karena sampai detik ini pun awal pasti teman, pasti saudara-saudari juga merasakan rasa kehadiran Tuhan tuh nyata ya. Dan eh, kenapa pada akhirnya saya jadi sangat percaya, dan saya senang sekali dengan eh, orang nggak mau ya dibilang, oh kenapa percaya Tuhan Yesus. Kalau saya bilang saya suka eh, sama tiga pribadi ini, Tritunggal, untuk sebagian orang pasti saya banyak cemoohan. Iya, ada juga yang bilang saya gila, saya putus asa, atau saya ya macam-macam persepsi lah. Untuk tapi perlu saudara-saudari ketahui ya, tiga pribadi ini itu ada, selalu ada di dalam kehidupan saya. Apalagi selama saya mencari mengenal Tuhan Yesus itu siapa, seperti apa, eh, bagaimana ya saya menjelaskannya. Ah, yang jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka berperan, dan di saat iman saya bertumbuh terus di bagai rantai. Firman itu bagi saya itu bagai rantai hidup ya. Jadi saya selalu tertarik, selalu, yang nggak mungkin kalau orang tidak terpanggil secara ya orang
terpanggil itu tidak akan mungkin tahu soal konsep itu kalau bukan karena bimbingan Roh Kudus sih. Dan saya percaya rasa bimbingan itu ada karena sebelumnya juga saya ngerasain kosong sekali. Saya ngelakuin ritual di agama saya sebelumnya itu saya rasa kosong sekali. Dan setelah kenal pribadi Tuhan Yesus, saya tuh sangat apa ya, hmm, sangat terisi lah ya, sangat keisi nggak kosong. Jadi walaupun setelah jadi orang percaya, oh ya, dan saya juga sudah dibaptis setelah setahun itu di 2017 saya dibaptis karena kata mertua saya, kalau kamu sudah percaya ya sudah dibaptis gitu. Um, Puji Tuhan sampai detik itu saya tidak mempermasalahkan perjalanan saya mencari Tuhan tuh sendiri karena memang saya karena kemauan saya ya, saya mau pelajarin sosok pribadi Tuhan tuh sendiri. Tapi saya berasa ditemani sama tiga pribadi ini. Di saat sudah masuk pun, saya juga nanti bilang nggak enak loh, sulit loh, pasti ada aja, kuat ya, kayak gitu loh. Kata-kata seperti itu yang mertua saya bilang. Saya pikir masalah apa sih? Saya nggak pernah ada masalah yang terlalu berat banget tuh nggak ada. Dan setelahnya ternyata memang benar. Setelah jadi orang percaya, bahkan iman saya pun pernah krisis juga, pernah goyang karena uh, saya sampai ada rasa putus asa, sampai sebegitunya si yang jahat menyerang menyerang saya gitu. Tapi puji Tuhan saya tetap kuat menjalani keimanan saya sampai saat ini. Selama itu banyak pencobaan, pergumulan, kehilangan dari yang saya anggap tidak mungkin, tapi saya harus uh, oh saya ikhlas kehilangan. Hmm, saya tidak akan kekurangan di uh, finansial, tapi secara waktu sebelumnya pun saya punya segalanya, tapi kosong. Tapi puji Tuhan walaupun saya tidak ya dalam kekurangan saya masih ada Tuhan Yesus dan itu saya sangat tenang karena saya mengerti arti hidup sederhana. Saya tuh kalau udah cerita sosok Tuhan Yesus ya, saya sangat senang banget soalnya eh, apa ya, kayak layaknya gini loh, kayak layaknya eh, cuma ada saya sama dia aja gitu loh. Karena betapa baiknya Tuhan terhadap hidup saya. Dan selama saya jadi orang percaya, ada keajaiban-keajaiban yang memang benar-benar mustahil. Tapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan kabulkan. Dan terus seperti itu jika saya minta. Dan kebetulan juga, hmm, saya juga bukan orang baik. Saya juga orang berdosa, banyak banyak salah. Eh, saya merasa memang hidup saya tidak baik. Tapi Tuhan tetap ada untuk saya. Sampai di tempat ini pun, di acara live kesaksian ini pun, ini hmm, atas kehendak Tuhan Yesus. Karena beberapa hari ini pun saya sedang menghadapi pergumulan yang sangat uh, lumayan berat. Hmm, tapi puji Tuhan karena suami di samping saya dia banyak mengingatkan. Jadi untuk saudara-saudari, saya selalu ingat ayat di Alkitab di Yohanes. Intinya jika kamu, saya mohon maaf saya kurang hafal, tapi saya tepatnya di mana? Tapi di Yohanes 8 kalau nggak salah di ayat 21. Eh, Dia bilang, kalau kamu menemukan kebenaran, itu pasti akan memerdekakan diri kamu. Kayak gitu. Ya kurang lebihnya di saat keadaan em, bahagia, di saat keadaan enak atau tidak, tapi kita harus merasa punya Tuhan Yesus. Mungkin sebagian orang percaya tahu seperti itu ya, karena saya sangat senang. Saya termasuk jarang sekali untuk berkumpul bersama dengan
orang-orang percaya karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi sebenarnya saya rindu sekali untuk bersama-sama dengan orang percaya bisa sharing, bisa melakukan puji-pujian bareng bersama-sama. Hmm, Tuhan itu selalu ada, walaupun saya di keadaan di tempat yang tidak baik. Eh, Tuhan tetap selamatkan saya itu. Eh, saya di sini banyak bicara soal apa yang tentang saya rasakan ya, karena memang seperti itu rasanya eh, sangat manis sekali di keadaan saya yang benar-benar tidak baik. Tetapi eh, saya bagaimana ya? Hmm, saya berkenal dengan Tuhan Yesus saja tuh itu sudah ajaib menurut saya. Karena itu sesuatu hal yang mustahil. Dan setelah saya kenal juga eh, saya tuh nguatin dengan saya nggak tahu ya. eh, Setelah saya kenal dia banyak persoalan yang muncul dan eh, Tuhan Tuhan Yesus itu benar-benar menopang saya. Hmm, dan saya berharap juga untuk saudara-saudari yang mungkin mau mengenal Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Eh, Coba kalian cari tahu lah dia siapa. Pasti kalian sangat senang, bahagia di keadaan kalian seburuk apapun, eh, himpit, atau di keadaan kalian senang pun, em, Tuhan Yesus itu sangat berharga. Jadi tidak tidak peduli di keadaan seperti apa ya. Itu rasa-rasa seperti itu sangat sangat berkesan sih untuk saya ya. Saya tidak bisa menjelaskan karena eh, apa keajaiban dia itu selalu tepat, pas pada waktunya. Walaupun pencobaan itu datang lagi berkali-kali, tapi saya percaya semuanya tuh bakalan bakalan ini kok, bakalan Tuhan Yesus selamatin. Tuhan Yesus pasti datang kasih pertolongan. Hmm, Dia itu memang pribadi yang baik. Saya saking bagaimana ya, saking saya tuh hmm, kalau sudah membicarakan soal pribadi Tuhan Yesus itu sangat senang sekali. Intinya seperti itu. Eh, Walaupun ya sebenarnya juga tiap orang punya pergumulan, punya persoalan. Tapi di kesaksian ini saya benar-benar senang banget loh bisa sampai benar sampai nggak bisa berkata-kata juga sih. Tadinya saya pikir banyak banyak yang saya pengen bicarakan, tapi saya malah banyak ngutarain kesenangan saya soal pribadi Tuhan Yesus. Ya sekiranya nggak apa-apa kalau untuk mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, cari tahu saja pribadinya, pasti Tuhan Yesus kayak ada ayat di Alkitab yang bilang kan pasti domba-dombaku itu mengenal mengenal suaraku gitu. Dan dia pasti pulang. Itu ada di Yohanes juga kok, di Gembala yang Baik. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar gembala yang sangat baik. Saya rasa itu saja ya kurang lebihnya soal kesaksian saya. Baik. Karena saya begitu senangnya, lebih banyak saya membicarakan tuh sosok pribadi Tuhan Yesusnya seperti apa karena peranannya itu sangat besar di hidup saya sampai sekarang ini. Eh, Mungkin sekiranya bisa saya sudahi dulu eh, kesaksian saya sekarang ini. Eh, Sebenarnya banyak, cuman saya cuman ingin ungkapin baik banget loh Tuhan Yesus tuh baik banget dan sayang banget. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau kenal pribadinya dia itu nggak apa-apa. Eh, Tuhan pasti bantu kok. Dia dia benar-benar sangat baik dan apa ya? eh, Tidak ada menyesalkan sama sekali. Bahkan eh, bahkan bisa menemukan eh, rasa yang kosong itu yang sebelumnya saya rasakan. Jadi benar-benar tuh tidak ada rugi-ruginya banget gitu loh kenal siapa Tuhan Yesus. Dan soal soal pribadi dia tiga pribadi, tapi tetap dia tetap satu kesatuan. Selama kamu mau tahu, selama ya sama seperti saya cari tahu, saya mau.
Tuhan juga tahu isi hati saya seperti apa, dan di luar logika, atas bimbingan Roh Kudus itu pasti mengerti uh, soal pribadi, uh, tiga pribadi itu, soal Tritunggal, karena kan memang agak sulit ya, agak susah untuk orang awam. Yang saya rasa memang soal konsep Tritunggal di kekristenan itu, tanpa adanya bantuan Roh Kudus dan kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak akan tidak akan mengerti. Tapi kalau kita benar dengan sungguh-sungguh, itu pasti Tuhan bantu, Tuhan bikin jadi rantai tidak terputus firman-firmannya yang untuk kita mengerti gitu loh. Dan selama itu juga firman-firmannya menyelamatkan di kehidupan kok. Itu saya rasakan. Eh, Cukup, mohon maaf, saya Ya, jadi melanjutkan lagi ya. Tadi ya saya sudah putus karena saya, hmm, ya cukup saja kesaksian saya. Karena saya juga campur apa ya, campur nervous, tapi saya senang juga, senang, senang kayak, oh baik. Yesus tuh baik sekali sih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Franky. Ya. Selamat malam, shalom untuk semua saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian dari Ibu ini semoga dapat bermanfaat bagi kita, bahwa sebelumnya ia tidak percaya, tetapi setelah menjadi percaya kepada Kristus, menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga bagi saudara dan saya juga yang percaya, belajar dari iman Ibu ini supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangan hidup kita percaya Tuhan beserta dengan kita, dan kita percaya bahwa tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.